Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saifullah, NPM 20510402070, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang khutbah Jumat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek pengamalan ibadah dengan dosen pengampu Bapak Mat Nasir Tajuddin, SEMSI. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan seluruh nikmatnya kepada kita semua, yang mustahil kita bisa menghitungnya. Dengan kenikmatan tersebut, kita dapat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Balad ayat 8-10. Alam naja'al lahu ainain wa lisana wa safatain wa hadainahu najdain. Artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Melalui ayat ini, kita dapat melihat kisah Fudail bengis ketika membaca ayat ini. Betapa tidak dia menangisi dikarenakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh sebesar, yaitu nikmat penglihatan yang dapat digunakan untuk memandang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat lisan dan bibir yang dapat digunakan berbicara, berinteraksi dalam kehidupan sosial. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alam naja'al lahu ainain. Melalui kedua mata yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia agar mereka dapat menggunakan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu kenikmatan terbesar, yaitu penglihatan yang bertujuan agar manusia dapat melihat kekuasaan Allah dan keagungannya. Setelah melihat keagungan Allah melalui segala penciptaannya, manusia dapat berpikir secara jernih bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya zat yang harus disembah, sehingga melalui penglihatan tersebut dapat bertambahlah keimanan seorang hamba untuk tetap bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui penglihatan yang baik akan dicerna oleh akal yang baik juga, sehingga muncullah hati yang baik. Ketika hati seorang hamba sudah baik, maka akan baiklah segala amal perbuatannya. Maka jika kita menginginkan hati kita baik atau al-qalb as-salim, hati yang selamat, maka mulailah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan untuk melihat kebaikan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah menggunakan nikmat penglihatan untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melihat segala keburukan orang lain. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Walisanna wasafatain. Melalui lisan dan kedua bibir, kita dapat berbicara dan berinteraksi kepada sesama dalam menjalani kehidupan sosial. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan lisan dan kedua bibir adalah agar hambanya berbicara yang baik-baik. Melalui kenikmatan lisan dan bibir, kita dapat menyampaikan melalui pembicaraan yang baik. Selain itu, tujuan terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan ini adalah agar melalui lisannya manusia dapat berzikir dan senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui lisannya, manusia dapat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada yang makruf dan meninggalkan yang munkar. Melalui lisannya, manusia dapat saling menasehati akan kebenaran.
Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Wahadainahul najdain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan, dan hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia nikmat yang begitu besar, yaitu kedua mata untuk digunakan untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan lisan serta kedua bibir yang digunakan untuk berbicara yang baik-baik. Maka dari kedua kenikmatan terbesar tersebut, manusia telah dituntun Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur. Melalui penglihatan, lisan, bibir, hati, dan akal pikiran, manusia benar-benar sebagai ahsanu kamilin atau ahsanu takwim, manusia yang sempurna. Manusia yang mendapatkan julukan sebagai makhluk sempurna adalah mereka yang meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan fungsi akal, hati, mata, bibir, dan lisan sebagaimana mestinya. Tentu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dua jalan kebaikan dan keburukan. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa akan memilih jalan yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan hati dan akal untuk menentukannya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Melalui kedua mata, lisan, dan kedua bibir juga akan terlihat akhlak kita. Akhlak yang baik tentunya tidak berbicara yang buruk dan menyakiti hati sesama muslim, serta tidak melihat hal-hal yang buruk. Maka ketika kita menjaga lisan, mata, dan kedua bibir adalah termasuk kita berbuat baik kepada diri kita sendiri dan berbuat baik kepada orang lain. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Sebagai hamba yang beriman, inilah kewajiban kita untuk senantiasa menjaga mata, lisan, dan kedua bibir dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaqun bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sekian khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.